Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Vina Emilia, instruktur dari Sales Smart Course. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan membahas tentang seputar menu yang ada di Google Form. Nah, jadi saya akan menjelaskan menu-menu yang terdapat di Google Form. Oke, cara yang pertama, Bapak Ibu atau teman-teman tidak lupa untuk membuka layanan Google-nya terlebih dahulu seperti ini. Nah, jika sudah tampil seperti ini, Bapak Ibu atau teman-teman bisa arahkan kursornya ke bagian aplikasi Google yang ada di sini, atau bisa juga langsung dituliskan Drive di sini. Nah, saya akan pilih yang ada di sini, Drive. Kemudian tunggu sampai tampilan Google Drive-nya terbuka. Nah, jika Google Drive-nya sudah terbuka seperti ini, maka teman-teman atau Bapak Ibu bisa langsung arahkan kursornya ke baru dan pilih Google Formulir. Nah, di sini ada tanda panah, ada pilihan lagi, ada formulir kosong atau dari template. Nah, jika Bapak Ibu ingin membuat formulir yang biasa, maka bisa langsung klik di bagian sininya, atau bisa juga klik bagian formulir kosong. Tetapi jika Bapak Ibu atau teman-teman ingin mengambil sebuah template dari Google Formulir, maka pilih yang ini, dari template. Nah, sekarang saya akan pilih salah satu template yang sudah disediakan oleh Google Formulir. Nah, di sini tunggu sampai tampilannya terbuka. Nah, maka nanti hasilnya adalah seperti ini. Ini adalah template yang sudah disediakan oleh Google Formulir. Jadi, Bapak Ibu atau teman-teman bisa memilih dari salah satu template yang ada di sini. Apakah itu tentang informasi kontak, menentukan waktu, undangan pesta, dan lain sebagainya. Nah, di sini juga ada untuk kantor. Nah, di sini misalnya formulir pesanan, lamaran kerja, permintaan cuti, permintaan kerja, dan lain sebagainya. Kemudian untuk Bapak Ibu, untuk pendidikan juga ada. Di sini ada tiket keluar, penilaian, lembar kerja, dan lain sebagainya. Nah, di sini saya akan mengambil yang berbentuk kuis kosong, karena di sini kuis kosong. Tunggu sampai tampilannya terbuka. Nah, maka nanti hasilnya adalah seperti ini. Nah, untuk form yang berbentuk kuis kosong di sini sudah disediakan langsung kunci jawabannya. Nah, bedanya dengan formulir yang biasa itu tidak ada fitur kunci jawabannya. Jadi harus disetting dulu di bagian setelan. Biasanya di sini setelan, kemudian pilih yang kuis. Nah, nanti di setting di bagian sininya. Jadikan ini sebagai kuis. Kemudian simpan. Nah, itu untuk yang formulir biasa. Kalau misalnya dia formulirnya sudah berbentuk sebuah kuis, maka di sini sudah ada langsung fitur kunci jawabannya. Nah, di sini untuk penamaan sebuah formnya atau dokumennya nanti. Di sini saya akan memberikan namanya ulangan harian ke-3. Nah, misalnya seperti ini. Nah, ini bisa di copy kemudian simpan di bagian sini. Nah, seperti ini. Ini untuk bagian judulnya. Kemudian di sini ada deskripsi formulir. Nah, untuk deskripsi formulir Bapak Ibu bisa
cantumkan pengumuman atau sebuah informasi yang akan disampaikan kepada siswa, entah itu cara pengisiannya atau tenggat waktunya, seperti itu. Nah, jadi di sini deskripsi formulir Bapak Ibu bisa diisi ataupun tidak sesuai dengan kebutuhan, seperti itu. Nah, lanjut ke pertanyaan. Di sini ada pertanyaan tanpa judul. Nah, karena di sini saya akan mengadakan sebuah ulangan harian, jadi hal yang pertama adalah data siswanya terlebih dahulu. Nah, di sini saya akan membahas satu persatu untuk menu opsi jawaban yang ada di sini. Dari jawaban singkat sampai dengan waktu. Seperti itu. Nah, baik, di sini karena yang pertama itu adalah tentang jawaban singkat. Jadi di sini saya tulis untuk nama lengkap atau data si siswanya terlebih dahulu. Kemudian bisa dipilih bagian yang jawaban singkat. Nah, seperti ini. Jadi nanti di sini ada teks jawaban singkatnya. Selanjutnya di sini Bapak Ibu bisa klik bagian yang wajib diisi. Nah, jika ada tambahan lain atau sebuah deskripsi, maka Bapak Ibu bisa pilih bagian titik 3 di sini, diklik, kemudian pilih yang deskripsi. Nah, di sini Bapak Ibu bisa menuliskan sebuah deskripsinya, misalnya tuliskan nama sesuai dengan presensi. Nah, misalnya seperti ini. Jadi nanti tampilannya di sini akan seperti ini. Jika kita perhatiin jauh, nah di sini akan ada deskripsinya. Nama lengkap, tuliskan nama sesuai dengan presensi. Jadi nanti siswanya bisa menjawab di bagian sini. Oke, kita lanjut. Tambah pertanyaan bisa di bagian sini atau bisa diduplikasi. Nah, kita tambah pertanyaan, kemudian di sini opsi jawaban yang kedua itu ada paragraf. Nah, karena paragraf di sini, jadi saya akan menuliskan ulaskan tentang Anda. Nah, misalnya seperti ini. Ulaskan tentang diri Anda. Jadi nanti di sini adalah opsi jawabannya yaitu berupa paragraf, karena biasanya ulasan itu berisi jawaban yang panjang. Nah, jadi di sini teks jawaban panjang seperti itu. Oke, kemudian di sini untuk wajib diisinya boleh diaktifkan, boleh juga tidak sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Oke, kemudian kita buat lagi pertanyaan. Di sini untuk pertanyaan yang ketiga atau opsi jawaban yang ketiga adalah pilihan ganda. Nah, maka di sini saya akan tuliskan misalnya kelas. Nah, di sini ada opsi 1. Nah, dimana nanti ini adalah
pilihan yang akan Bapak Ibu masukkan. Nah, misalnya di sini kelas 10 multimedia. Nah, untuk menambah opsinya Bapak Ibu bisa langsung klik enter. Nah, seperti ini. Kemudian 10 TKJ, kemudian 10 akuntansi. Nah, misalnya seperti ini. Jadi nanti opsinya adalah pilihan ganda, di mana siswa hanya bisa memilih dari salah satu pilihan tersebut. Nah, seperti ini. Kemudian wajib diisinya boleh diaktifkan. Oke, kita lanjut untuk ke bagian selanjutnya. Nah, di sini untuk pilihan ganda. Oke, untuk opsi jawaban selanjutnya di sini ada kotak centang. Nah, untuk kotak centang di sini akan saya kasih misalnya Bapak Ibu sudah mempunyai sebuah soal. Nah, itu bisa di copy paste ke sini. Caranya, nah di sini saya sudah mempunyai soal, contohnya nah seperti ini contohnya. Kemudian saya akan copy paste soalnya. Nah, misalnya seperti ini. Di sini Ctrl V, maka nanti akan tersalin soalnya seperti ini. Nah, untuk pilihannya pun Bapak Ibu bisa copy lagi dari soal yang sudah dibuat di Microsoft Word-nya, Ctrl C, kemudian di bagian opsinya di sini bisa langsung Ctrl V. Nah, jadi nanti hasilnya adalah seperti ini. Nah, karena ini berupa opsi jawabannya berupa kotak centang, maka nanti siswanya itu dapat memilih lebih dari satu jawaban. Nah, misalnya di sini adalah nanti pilihannya lebih dari satu, maka Bapak Ibu bisa tambahkan sebuah deskripsinya di sini, deskripsi, kemudian boleh pilih lebih dari satu. Nah, misalnya seperti ini, boleh pilih lebih dari satu. Kemudian wajib diisinya boleh diaktifkan. Nah, seperti ini. Kemudian nanti tampilannya akan seperti apa? Nah, di sini kita tinjau, nanti tampilannya adalah nah, seperti ini. Jadi ini yang berupa opsi jawaban pilihan ganda, atau dia hanya bisa memilih dari salah satu kelas ini. Nah, tetapi jika yang berupa kotak centang di sini ada deskripsinya, boleh pilih dari satu. Boleh kayak gini. Nah, seperti itu. Jadi ini bisa dipilih lebih dari satu jawaban. Nah, itu bedanya kotak centang dengan pilihan ganda, seperti itu. Oke, kita lanjut ke
opsi jawaban yang selanjutnya di sini kita tambah. Nah, untuk opsi jawaban selanjutnya yaitu drop down. Nah, di sini drop down saya akan memberi misalnya misalkan kita kasih soal. Nah, seperti ini Bapak Ibu bisa copy kemudian paste di bagian sini. Nah, untuk opsinya kita copy lagi. Nah, kita pilih untuk opsi jawabannya adalah drop down. Nah, nanti dia hasilnya adalah seperti ini. Nah, untuk tampilannya adalah, nah ini kita perhatiin jauh terlebih dahulu. Nah, nanti untuk tampilannya adalah seperti ini. Nah, ini ada pilih kemudian diklik. Nah, seperti ini. Misalnya memilih yang ini. Nah, jadi ini adalah gambaran untuk opsi jawaban yang drop down. Oke. Lanjut. Nah, ini jangan lupa wajib diisinya boleh diaktifkan. Nah, seperti ini. Kemudian kita lanjut ke opsi jawaban selanjutnya. Nah, di sini ada opsi jawaban setelah drop down itu ada upload file. Nah, di sini untuk upload file berarti itu berupa unggahan. Nah, jadi nanti siswanya itu mengunggah sesuatu. Misalnya di sini upload foto. Nah, misalnya seperti ini, upload foto. Nah, jadi di sini pilihannya adalah opsi jawabannya adalah yang berupa upload file karena nanti siswanya akan mengirimkan sebuah foto. Nah, untuk di sini izinkan responden mengupload file ke drive. Nah, ini Bapak Ibu bisa klik lanjutkan. Nah, jadi nanti ada opsi lain seperti ini, misalkan izinkan hanya jenis file tertentu saja. Jika ada ketentuan untuk jenis filenya, maka di sini bisa diklik atau bisa diaktifkan. Tetapi jika tidak ada ketentuan apapun, maka ini tidak diaktifkan pun tidak apa-apa, seperti itu. Nah, karena di sini adalah kita akan mengupload foto, jadi hanya jenis file tertentu yang boleh diupload, yaitu berupa gambar. Jadi nanti siswa akan mengupload hanya berupa gambar saja. Yang mengirimkan selain berupa gambar, maka dia nanti tidak akan bisa, seperti itu. Nah, seperti ini kita centang berupa gambarnya, kemudian di sini ada jumlah maksimum filenya. Nah, ini cukup satu aja file yang harus diuploadnya. Kemudian ukuran filenya maksimal. Nah, di sini ada pilihannya, ada 1 MB, 10 MB sampai dengan 10 GB. Nah, karena ukuran foto itu tidak terlalu besar, jadi kita pilih yang 1 MB saja. Nah, seperti ini. Nah, jika sudah, maka Bapak Ibu bisa aktifkan yang wajib diisinya. Nah, seperti ini. Nah, jadi nanti tampilannya adalah nanti tampilannya adalah seperti ini, upload foto, tambahkan file. Nah, di sini nanti bisa menambahkan filenya, upload, kemudian bisa dari drive saya, kemudian bisa dari sebelumnya dipilih. Nah, jika ingin mengupload bisa ditarik file,
ke sini atau pilih file dari perangkat Anda. Nah, misalnya seperti ini. Klik open. Nah, setelah seperti ini kemudian di-upload. Nah, jadi nanti hasilnya adalah seperti ini. Oke, lanjut ke opsi jawaban selanjutnya, yaitu di sini kita tambah terlebih dahulu untuk pertanyaannya. Di sini ada skala linier. Nah, untuk skala linier, nah biasanya ini untuk memberikan sebuah tanggapan. Nah, di sini contohnya saya berikan pertanyaannya, misalnya penguasaan materi. Nah, kemudian ini ada 1 sampai 5. Di sini label 1 adalah buruk misalnya, kemudian label 5-nya adalah sangat baik. Nah, seperti ini. Kemudian wajib di sini jangan lupa dilakukan. Nah, setelah itu kita lihat hasilnya untuk skala linier seperti apa. Nah, jadi untuk skala linier nanti hasilnya adalah, nah jadi tampilannya seperti ini, 1 sampai dengan 5. Di sini ada buruk, kemudian ada sangat baik. Jadi ini fungsinya untuk memberikan sebuah tanggapan. Oke, selanjutnya kita lihat ke opsi jawaban selanjutnya, ada kisi pilihan ganda. Nah, di sini kita tambahkan dulu. Oke, kemudian kita ubah ke kisi pilihan ganda. Nah, jadi seperti ini. Nanti di sini Bapak Ibu bisa tambahkan, misalnya untuk pengetahuannya. Contoh di sini. Nah, misalnya di sini saya akan memberikan sebuah pertanyaan resume pelatihan. Nah, kemudian di sini untuk baris berarti ini pertanyaannya, misalnya kesesuaian materi, kemudian konsumsi, kemudian fasilitas kamar. Kemudian di sini untuk bagian kolom, contohnya misalnya buruk, sedang, baik, kolom keempat sangat baik. Nah, seperti ini. Jadi nanti hasilnya adalah, nah ini diaktifkan, nanti hasilnya adalah seperti ini. Nah, ini adalah resume pelatihan. Kesesuaian materi, burukkah atau sedangkah, atau baik atau sangat baik. Kemudian konsumsi, kemudian fasilitas kamarnya. Nah, jadi seperti ini. Ini hanya bisa
satu pilihan saja. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya atau opsi jawaban selanjutnya yaitu di sini ada petak kotak centang. Nah, ini bisa kita duplikasi saja dari sini. Misalnya, nah seperti ini, kita pilih yang bagian kotak-kotak centang. Nah, maka nanti hasilnya adalah seperti ini, dan ini bisa dipilih lebih dari satu. Lebih dari satu opsi. Nah, misalnya seperti ini, kita lihat hasilnya. Nah, maka di sini Bapak Ibu atau teman-teman nanti bisa dicentang, nah seperti ini, bisa lebih dari satu. Nah, seperti ini contohnya. Oke, lanjut. Opsi pilihan selanjutnya adalah tanggal. Nah, ini kita tambah dulu. Kemudian di sini kita kasih pertanyaan, misalnya tanggal ulangan. Nah, seperti ini, tanggal ulangan harian misalnya. Nah, jadi nanti di sini formatnya adalah format tanggal, dimana nanti siswanya bisa langsung seperti ini. Nah, ini jangan lupa wajib diisi. Kita lihat tampilannya seperti apa, akan ada di sini. Nah, jadi nanti hasilnya adalah seperti ini. Jadi si siswa bisa memilih tanggal berapa, misalnya seperti ini. Oke, selanjutnya pada opsi pilihan yang terakhir itu ada waktu. Nah, di sini misalnya kita kasih waktu pengumpulan tugas misalnya. Nah, seperti ini. Di sini Bapak Ibu atau teman-teman bisa klik waktu. Nah, nanti siswanya akan menjawab pada di sini. Nah, kita lihat tampilannya akan seperti apa. Nah, ini adalah tampilan untuk waktunya. Nah, seperti ini. Misalnya 15 00. Nah, seperti itu. Itu untuk waktunya. Demikianlah video pembelajaran kali ini. Jika kamu belajar hal baru dari video ini, klik like dan subscribe supaya kamu tidak ketinggalan video-video pembelajaran lainnya. Dan jangan lupa share video ini ke teman-teman kamu juga ya. Dan berikut video-video yang bisa kamu tonton selanjutnya muncul di sisi kanan atas atau di sisi kanan bawah atau di sisi kiri atas atau di sisi kiri bawah. Tentu video tersebut dapat menambah wawasan kamu. Caranya, pilih video yang kamu ingin tonton, kemudian klik video tersebut dan tetaplah belajar bersama Sun Smart Course. Saya Vina Emilia, sampai bertemu di video pembelajaran lainnya. Terima kasih.